Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Alfat Nursalam dari 10 MIPA 4. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pelantai. Jadi di dalam materi pelantai ini, kita akan mempelajari ciri-ciri umum dan klasifikasi kingdom pelantai. Di antaranya kita akan mempelajari klasifikasi, metode filogenetik, dan metode fenetik. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri struktur tubuh, reproduksi, dan manfaat dari tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Jadi apa sih kingdom pelantai itu? Jadi pelantai berasal dari kata planta sama yang artinya menanam, ranting, atau tunas. Jadi, kingdom pelantai itu ialah kingdom yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan. Lantas, apa aja sih karakter kingdom pelantai? Karakteristik yang pertama ialah eukariotik atau memiliki membran inti. Maksudnya, inti sel pada pelantai sudah memiliki membran inti yang berfungsi sebagai pemisah antara ruang inti sel dengan sitoplasma. Yang kedua, semua anggotanya multiseluler atau memiliki sel yang banyak atau jamak. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel ini pula yang menyebabkan kingdom pelantai tidak dapat bergerak bebas atau kaku. Berbeda dengan sapi atau kerbau yang tidak memiliki dinding sel dan dapat bergerak bebas. Yang keempat, memiliki kloroplas yang mengandung pigmen. Di kloroplas inilah terjadi proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Yang kelima, bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang keenam, umumnya berupa kormus atau tumbuhan yang jaringannya berdiferensiasi membentuk akar, batang, maupun daun. Dan yang terakhir, berkembang biak menggunakan alat produksi seperti bunga, strobilus, dan spora. Sekarang kita masuk ke bagian klasifikasi. Berdasarkan sistem kontemporernya, pelantai digolongkan menjadi 3 divisi utama diantaranya, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Pada Bryophyta dibedakan lagi menjadi 3 kelas diantaranya, Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Pada Pteridophyta dibedakan menjadi 4 kelas diantaranya Psilophytinae atau paku purba, Equisetinae atau paku ekor kuda, Lycopodinae atau paku kawat, dan Felicinae atau paku sejati. Pteridophyta juga dibedakan berdasarkan spora yang dihasilkannya menjadi paku homospora dan paku heterospora. Paku homospora memiliki ciri-ciri diantaranya kelompok paku yang menghasilkan satu tipe spora. Terus, spora yang dihasilkan akan tumbuh menjadi gametofit biseksual. Contohnya, ada Lycopodium atau paku kawat dan Rhizoglossum. Heterospora memiliki ciri-ciri diantaranya kelompok paku yang menghasilkan 2 jenis spora atau ukuran dan jenis yang berbeda. Gametofit anseksual atau memiliki satu alat kelamin dalam satu gametofit. Contohnya, Selaginella dan Salvinia. Klasifikasi pada Spermatophyta dibedakan menjadi 2, yaitu Gymnospermae atau Spermatophyta yang berbiji terbuka dan Angiospermae atau berbiji tertutup. Berdasarkan struktur strobilusnya, Gymnospermae dibedakan menjadi yang pertama ada Chiacidinae yang memiliki ciri-ciri diantaranya batang berbentuk tiang dan daunnya tersusun dalam roset batang, berbentuk majemuk menyirip dan daun muda menggulung. Contohnya ada Cicas rumpi. Yang kedua ada Gingoniae, tinggi pohon hingga 30 meter, berumah 2, termasuk pohon merangga, serta daun lebar dan berbentuk kipas. Contohnya ada Ginkgo biloba. Yang ketiga ada Genetinae, yang memiliki ciri-ciri berumah 2, anggotanya ada yang bercabang dan ada yang tidak. Tulang daun menyirip, bunga tersusun berkarang, dan memiliki perhiasan pada strobilus. Contohnya Genetum genemon. Selanjutnya ada Coniferinae,
yang memiliki ciri-ciri diantaranya berumah dua, anggotanya ada yang bercabang dan ada yang tidak, tulang daun menyirip, bunga tersusun berkarang, dan memiliki perhiasan pada strobilus. Contohnya ada pohon pinus atau Cupressus lusitanica. Klasifikasi tumbuhan pada Angiospermae mencakup hampir semua tumbuhan di bumi. Angiospermae dibedakan menjadi 3 kelas, diantaranya Angiospermae awal, monokotil, dan dikotil. Angiospermae awal memiliki ciri-ciri diantaranya awalnya dikotil, tidak ada perbedaan yang nyata antara mahkota dan kelopak bunga, dan polen monuskulet atau polen beralur tunggal. Ciri-ciri monokotil ialah berkeping 1, bagian bunga kelipatan 3, tulang daun sejajar atau melengkung, dan akarnya serabut. Ciri-ciri dikotil ialah berkeping 2, bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5, dan seterusnya, akarnya tunggang, dan daunnya menyirip atau menjari. Contoh dari Angiospermae awal ada Magnolia sp. Contoh dari monokotil ada Oryza sativa atau padi. Dan contoh dari dikotil ada Mangifera indica atau buah mangga. Dalam menyusun klasifikasi seperti di atas, diperlukan ilmu dan metode yang tepat untuk menyusun keragaman makhluk hidup. Jadi ilmu yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu tentang klasifikasi, identifikasi, dan tata nama makhluk hidup. Ilmu tersebut membantu mempermudah dalam mempelajari kehidupan tumbuhan. Terus, 2 metode yang digunakan dalam menentukan klasifikasi makhluk hidup yaitu metode fenetik dan metode filogenetik. Metode fenetik adalah suatu metode yang menggunakan keseluruhan kesamaan di antara organisme untuk menentukan hubungan kekerabatan dan menyusun klasifikasi. Dari metode fenetik ini dihasilkan data yang disebut fenogram. Metode filogenetik adalah suatu metode yang membahas hubungan kekerabatan antara berbagai makhluk hidup melalui analisis molekuler dan morfologi. Dalam metode ini digunakan metode pendekatan sistematika yang disebut kladistik. Spesies makhluk hidup ditempatkan dalam kelompok yang disebut klad. Data kladistik disajikan dalam bentuk kladogram. Sekarang kita masuk pembahasan tentang ciri-ciri reproduksi, struktur tubuh, dan manfaat dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Pertama, kita akan mempelajari tumbuhan Bryophyta. Lumut atau Bryophyta memiliki ciri-ciri diantaranya berukuran kecil dan dapat membentuk koloni yang luas. Mempunyai klorofil, hidup di tempat yang basah atau lembab, mengalami pergiliran keturunan, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Gametofit lebih dominan daripada sporofit. Maksudnya, pada tumbuhan lumut lebih dominan menghasilkan generasi sel kelamin atau gamet. Peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Selanjutnya kita akan membahas struktur tubuh dari Bryophyta, yang terdiri dari struktur gametofit dan struktur sporofit. Pada struktur gametofit terdapat rizoid yang berfungsi untuk melekat pada substratnya. Rizoid ini disebut juga sebagai akar semu. Yang kedua terdapat gemakap atau jaringan yang berperan dalam reproduksi vegetatif. Yang ketiga ada antheridium atau alat kelamin jantan yang berfungsi menghasilkan sel sperma. Dan terakhir terdapat archegonium yaitu alat kelamin betina yang berfungsi sebagai penghasil sel telur. Pada struktur sporofit terdapat kapsul atau sporangium yang terletak di atas, yang berfungsi sebagai pembentukan spora melalui meiosis. Di bawahnya terdapat tangkai atau seta, yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi ke sporangium. Dan yang terakhir terdapat kaki atau dasar yang terbenam dalam gametofit, yang berfungsi menyerap nutrisi dari gametofit. Sekarang kita akan membahas reproduksi dari Bryophyta. Pada fase dominan, terjadi
pada sporangium terjadi pembelahan meiosis untuk menghasilkan spora haploid. Yang ini. Spora haploid tumbuh, berkembang dan menjadi protonema, jantan maupun betina. Setelah itu, protonema jantan akan tumbuh serta berdiferensiasi menjadi gametofit jantan yang memiliki anteridium. Begitu juga dengan protonema betina akan berdiferensiasi menjadi gametofit betina yang memiliki archegonium. Yang ini ya. Setelah itu, anteridium akan menghasilkan sejumlah sel sperma, sementara archegonium akan menghasilkan sel telur. Kemudian, sel sperma akan bergerak menuju sel telur dan dalam pergerakannya, sel sperma memerlukan air untuk mencapai sel telur. Jadi dari anteridium ini, sperma akan mengalir ke dalam archegonium melalui perantara air. Kemudian terjadi fertilisasi di dalam archegonium dan menghasilkan zigot berupa 2N. Di dalam archegonium, zigot berkembang menjadi embrio sporofit 2N yang akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sporofit yang tetap melekat pada gametofitnya. Sporofit yang memiliki sporangium yang di dalamnya terjadi pembelahan meiosis untuk menghasilkan spora haploid dan siklus pun berulang lagi. Reproduksi pada fase sporofit, yaitu membentuk spora haploid N yang bersifat homospora. Setelah itu membentuk pundi kuncup atau gemakap. Kita masuk ke pembahasan peran dan manfaat dari Bryophyta. Yang pertama, sebagai vegetasi perintis, yang artinya melakukan bebatuan yang secara bertahap akan membentuk tanah baru. Yang kedua, dapat mencegah erosi dan menampung air pada musim kemarau. Dan yang terakhir, Sphagnum sp, yang berfungsi sebagai pengganti kapas dan mengobati luka bakar. Yang kedua, kita akan mempelajari tumbuhan paku Pteridophyta. Tanaman paku atau Pteridophyta memiliki ciri-ciri di antaranya. Daun mudanya menggulung. Terdapat sorus, yaitu kumpulan sporangium berbentuk bulatan coklat kehitaman dan terletak di bagian tertentu pada daun seperti bagian bawahnya. Termasuk golongan Cormophyta berspora, sporofit lebih dominan. Maksudnya dalam reproduksi menghasilkan spora. Hidup di tempat lembab atau hygrofit. Dan yang terakhir mempunyai 4 struktur utama, yaitu lapisan pelindung sel, embrio multiseluler, kutikula melapisi bagian permukaannya, dan sistem pembuluh angkut. Struktur tubuh tanaman paku Pteridophyta diantaranya dibagi menjadi struktur gametofit dan struktur sporofit. Struktur gametofit memiliki ciri-ciri diantaranya berbentuk hati atau ginjal, disebut protalium atau protalus karena memiliki rizoid. Memiliki rizoid yang berfungsi melekatkan gametofit pada substratnya. Dan terakhir, gametofitnya biseksual, artinya memiliki sel kelamin jantan, anteridium, dan sel kelamin betina, archegonium, yang terdapat pada satu protalium. Selanjutnya ada struktur sporofit. Memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama daun dibedakan berdasarkan ukuran menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil ialah daun yang kecil dan tidak berdiferensiasi, sedangkan makrofil adalah daun yang besar dan terdiferensiasi. Berdasarkan fungsinya dibedakan lagi menjadi daun tropofil dan daun sporofil. Daun tropofil berfungsi utama untuk berfotosintesis, sedangkan daun sporofil memiliki sporangium penghasil spora yang digunakan sebagai reproduksi. Yang kedua, memiliki sporangium yang berfungsi sebagai penghasil spora. Berdasarkan susunan dan letaknya, dibedakan lagi menjadi yang pertama sorus, yaitu gabungan dari sporangium dan terletak di permukaan daun. Struktur sorus diantaranya, yang pertama ada indicium, yang berfungsi sebagai pelindung sorus muda. Yang kedua ada sporangium yang berfungsi sebagai penghasil spora. Dan terakhir terdapat anulus,
yaitu dinding sporangium yang berfungsi sebagai ketapel untuk menyebarkan spora. Yang kedua, ada strobilus, yaitu gabungan sporangium yang membentuk kerucut. Dan yang ketiga ialah sporokrap, yaitu sporangium yang dilindungi oleh daun buah. Yang ketiga terdapat akar. Akar pada tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran serabut. Kita lanjut ke reproduksi dari Pteridophyta. Dibedakan lagi menjadi reproduksi paku homospora dan paku heterospora. Pada paku homospora, reproduksi dimulai dari paku dewasa yang memiliki sorus. Di dalam sorus ini terdapat sporangium. Di dalam sporangium terjadi pembelahan meiosis yang akan menghasilkan spora. Setelah spora matang dan masak, spora pun pecah dan mengeluarkan spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu mengapa paku homospora disebut sebagai paku homospora. Selanjutnya, spora yang jatuh di tempat sesuai akan berkembang menjadi gametofit muda haploid. Gametofit muda haploid ini akan berkembang menjadi gametofit yang berbentuk hati atau ginjal yang disebut protalus atau protalium. Di bagian bawah protalium atau protalus ini terdapat antheridium dan archegonium. Selanjutnya, antheridium penghasil sperma akan mengalirkan sel spermanya ke dalam archegonium. Setelah sel sperma masuk ke dalam archegonium, terjadi fertilisasi menghasilkan zigot 2N. Diploid. Zigot pada archegonium akan mengalami pembelahan mitosis untuk tumbuh menjadi sporofit muda diploid atau 2N. Sporofit akan terus berkembang menjadi sporofit dewasa dan siklus pun terulang lagi. Selanjutnya reproduksi pada paku heterospora. Dimulai dari tumbuhan paku diploid yang memiliki strobilus. Di dalam strobilus terdapat megasporofil dan mikrosporofil. Megasporofil di dalamnya terdapat megasporangium dan di mikrosporofil terdapat mikrosporangium. Megasporangium dan mikrosporangium akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan megaspora dan mikrospora. Selanjutnya, megaspora akan berkembang menjadi megasporatalium yang memiliki archegonium yang bisa menghasilkan sel telur. Sedangkan mikrospora haploid akan berkembang menjadi mikrosporatalium yang memiliki antheridium sebagai penghasil sel sperma. Selanjutnya, sel telur dan sel sperma akan berfertilisasi menghasilkan zigot 2N yang akan berkembang menjadi sporofit muda. Selanjutnya, sporofit muda akan terus berkembang dan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa yang memiliki sporangium dan siklus pun terulang kembali. Kita masuk ke peran dan manfaat dari Pteridophyta. Yang pertama sebagai penyubur tanah, contohnya Azolla pinnata, yang bersimbiosis dengan cyanobacteria yang mampu mengikat nitrogen dari atmosfer. Yang kedua, bahan utama dalam pecel semanggi, contohnya Marsilea st. Menurunkan demam dan batuk, contohnya Adiantum incisum dan Asplenium nidus. Yang ketiga, kita akan mempelajari tumbuhan spermatophyta. Spermatophyta memiliki ciri-ciri di antaranya menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, termasuk golongan Chromatophyta berbiji, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, eukariotik atau memiliki membran inti, cara hidupnya fotoautotrof, mempunyai berkas pembuluh, dan yang terakhir, habitatnya di darat dan beberapa di air. Selanjutnya, struktur tubuh spermatophyta dibedakan menjadi akar. Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan ada yang berupa akar tunggang. Sel-sel pada akar telah mengalami diferensiasi.
Yang kedua, daun. Daun memiliki tulang daun yang bervariasi. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Dan yang ketiga, batang. Batang tumbuhan berbiji dapat tegak, condong, berbaring, atau merayap. Sel-sel sudah terdiferensiasi. Reproduksi spermatopita dibedakan menjadi reproduksi gymnospermae dan angiospermae. Pada reproduksi gymnospermae dimulai dari tumbuhan dewasa yang menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora, terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan dengan bantuan perantara angin, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru, dan siklus pun terulang kembali. Bila dijadikan dengan skema, akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, reproduksi pada angiospermae. Dibedakan menjadi reproduksi generatif dan vegetatif. Pada reproduksi generatif, proses pembuahan yang terjadi pada angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau polinasi. Yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif akan bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju bakal buah ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan dua sel sperma, yaitu sel sperma 1 dan sel sperma 2. Saat buluh polen atau serbuk sari mencapai ovum bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma, yaitu inti sel sperma 1, membuahi sel telur dan membentuk zigot diploid. Sedangkan sel sperma lainnya, yaitu sel sperma 2, akan membuahi dua inti kandung lembaga sekunder diploid yang akan membentuk menjadi sel triploid 3N. Sel ini akan membentuk jaringan penyimpan makanan cadangan yang disebut endosperm. Selanjutnya, endosperm akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. Selanjutnya, embrio akan menjadi biji dan biji akan jatuh pada tempatnya sesuai dan menghasilkan tumbuhan yang sudah dewasa dan siklus pun terulang kembali.
Dua peristiwa fusi yang terjadi antara sel sperma dan sel telur, dan sel sperma dengan kandung lembaga sekunder 2N inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada angiospermae. Sel antipoda serta sel sinergit biasanya mengalami degenerasi. Proses pembuahan selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Selanjutnya, kita akan membahas peran dan manfaat dari spermatopita. Yang pertama, kita akan membahas dari tumbuhan gimnospermae. Contohnya ada Pinus mercusi yang bisa menghasilkan terpentin sebagai bahan baku cat dan vernis. Kayu pinus juga digunakan sebagai bahan baku kertas dan batang korek api. Yang kedua, contohnya ada Zamia sp yang digunakan sebagai tanaman hias, dan Ginkgo biloba yang dapat digunakan sebagai tanaman hias dan obat-obatan. Yang kedua, pada tumbuhan angiospermae. Serat kapas yang dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Yang kedua, ada kayu jati yang digunakan sebagai bahan bangunan, perabot, dan peralatan rumah. Dan yang terakhir, ada lada pala cengkih yang digunakan sebagai rempah-rempah dan bumbu masakan. Selanjutnya, ada buah-buahan seperti mangga, apel, dan lain-lain yang digunakan sebagai bahan makanan yang berkhasiat. Sekarang kita telah masuk ke bagian penutup dari video pembelajaran kali ini. Jadi apa aja sih telah kita pelajari dari video pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita sudah mempelajari pengertian dari plantae. Jadi, kingdom plantae ialah kingdom yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan. Yang kedua, kita telah mempelajari ciri-ciri dari plantae, yaitu eukariotik, semua anggotanya multiseluler, memiliki dinding sel, memiliki kloroplas, bersifat autotrof, umumnya berupa kormus, dan berkembang biak menggunakan alat produksi. Yang ketiga, kita telah mempelajari klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi dari Bryophyta yang terdiri dari Hepaticopsida, Anthocertopsida, dan Bryopsida. Dan yang kedua, kita telah mempelajari klasifikasi dari Pteridophyta. Di antaranya ada Psilophytinae, Lycopodinae, Equisetinae, dan Felicinae. Berdasarkan spora yang dihasilkan, dibagi lagi menjadi paku homospora dan paku heterospora. Dan yang terakhir, kita telah mempelajari klasifikasi dari spermatophyta yang terdiri dari gymnospermae dan angiospermae. Yang keempat, kita juga telah mempelajari ilmu dan metode klasifikasi. Yang pertama, ilmu klasifikasi ialah taksonomi, yang merupakan ilmu tentang klasifikasi, identifikasi, dan tata nama makhluk hidup. Yang kedua, dua metode dalam klasifikasi, yaitu metode fenetik dan metode filogenetik. Dan terakhir, kita telah mempelajari ciri-ciri struktur tubuh, reproduksi, manfaat, dan peran dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Sekarang kita akan mempelajari pembahasan contoh soal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Perbedaan antara tumbuhan paku dan lumut yang benar adalah, nah, jadi kita telah mempelajari ciri-ciri dan struktur dari tumbuhan paku dan lumut. Jadi kita langsung aja lihat ke pilihannya. Yang pertama, tumbuhan lumut memiliki akar dan tumbuhan paku berparizoid. Ini salah ya. Karena tumbuhan lumut yang memiliki akar yang berupa rizoid. Yang B, tumbuhan paku tidak berklorofil. Nah, ini udah salah. Dan tumbuhan lumut berklorofil. Jadi yang B juga salah. Yang C, tumbuhan paku berbiji, sedangkan tumbuhan lumut berspora. Salah ya. Seharusnya tumbuhan paku yang berspora. Yang D, habitat tumbuhan paku di darat dan tumbuhan lumut di air. Nah, ini juga salah. Nah, kalau A, B, C, D udah salah, yang pasti tepat jawabannya adalah E. Tumbuhan paku berupa sporofit dan tumbuhan lumut berupa gametofit. Pada reproduksi atau pergilan keturunannya, yang lebih dominan pada tumbuhan paku ialah sporofit atau menghasilkan spora, sedangkan lumut lebih dominannya adalah gametofit, yaitu menghasilkan sel gamet. Kita lanjut ke soal 2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri tumbuhan angiospermae, yaitu kita lihat pilihan gandanya. Yang pertama, mempunyai pembuluh angkut. Nah, ini benar. Mempunyai bunga sejati benar. Bakal biji terbungkus daun buah juga benar. Berakar tunggang atau serabut dan benar. Pasti jawabannya yang E.
mempunyai strobilus. Ini merupakan ciri-ciri dari gimnosperme. Sekian dari video pembelajaran bab plantae ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Buat kawan-kawan yang ingin keluar rumah, stay dulu, jangan keluar. Jaga kesehatan, hindari kontak, dan berpergian di masa pandemi ini. Bila ada salah hilap, mohon maaf. Saya Lutfi Alfat Salam, izin undur diri.